Gadis itu memiliki kecantikan luar biasa. Namun, dia sengaja menyembunyikan pesonanya selama bertahun-tahun untuk menghindari dipilih sebagai seleksi wanita ke istana. Dia bahkan berusaha keras untuk membuat dirinya terlihat kasar dan tidak menarik. Kasim yang melihatnya langsung mengusirnya dengan jijik, memintanya untuk tidak masuk istana dan mencemari pandangan raja. Gadis itu merasa puas dengan pencapaiannya. Lalu dia bersiap untuk pergi bersama pelayannya. Namun tanpa diduga, wanita licik yang ingin menonjolkan kecantikannya menyogok Kasim untuk memaksa gadis itu tetap masuk istana sebagai pelengkap untuk dirinya. Tak disangka, gadis yang dibenci semua orang itu sebenarnya adalah istri tercinta raja yang telah lama menghilang. Dulu, dia menyamar menggantikan orang lain, selalu berada di sisi raja, merasakan kesulitan hidup bersama raja, hingga akhirnya dia dilantik menjadi permaisuri. Namun, untuk mencegah terungkapnya identitas aslinya, gadis itu melarikan diri dari istana saat malam hari setelah raja naik tahta. Raja pun mencarinya selama 3 tahun. Tak disangka setelah 3 tahun, dia kembali ke rumah dengan identitas aslinya yang ditemukan oleh ayah kandungnya, dan kembali dipaksa untuk mengikuti seleksi wanita. Untuk mencegah raja mengenalinya, dia harus terus merusak penampilannya. Namun, saat raja melihatnya untuk pertama kalinya, dia langsung teringat pada istrinya yang telah lama dia cintai. Dia berjalan mendekat, tapi gadis itu dengan penampilan buruknya membuat raja terkejut. Gadis itu berdoa agar raja tidak mengenalinya. Raja juga merasa dirinya aneh. Kenapa dia bisa salah mengira wanita jelek ini sebagai permaisurinya? Untuk mengundang kebencian raja, gadis itu dengan berani mulai mengejek raja. Raja yang marah siap untuk pergi, tapi Kasim segera mengumumkan bahwa gadis itu bisa pergi. Gadis itu dengan cepat berterima kasih kepada raja. Namun, kata-katanya malah merusak harga diri raja. Dengan marah, raja memutuskan untuk membiarkannya tinggal di istana. Keputusan ini membuat semua orang terkejut. Yang paling tidak terima adalah gadis itu sendiri. Raja memberinya posisi sebagai selir kelas rendah. Sedangkan wanita licik dipilih oleh permaisuri untuk menjadi permaisuri utama. Permaisuri untuk memotivasi raja mengutamakan selir baru, meminta raja untuk mengunjungi 3 selir dalam sehari. Gadis itu merasa senang karena posisinya rendah. Kamarnya jauh dari pusat istana dan berada di urutan terakhir. Dia berharap raja akan datang kepadanya setelah sebulan. Dan dia berencana mencari kesempatan untuk berpura-pura mati dan melarikan diri dari istana. Namun tidak lama kemudian, pelayannya buru-buru masuk dan memberitahu bahwa raja sudah mengunjungi 10 selir. Sekarang sudah ada 20 selir yang sudah dimanjakan oleh raja. Selama kunjungannya, raja hanya tinggal sebentar di setiap kamar selir. Selain untuk menghibur permaisuri, dia sedang mencari jawaban. Dia tidak tahu mengapa wanita yang sangat dia cintai meninggalkannya. Dia mencari petunjuk dari kesan selir-selir terhadapnya. Namun, setelah mendengar pujian kosong mereka, raja merasa kesal dan segera mengakhiri kunjungannya. Setelah mendengar berita ini, gadis itu sangat khawatir. Dia segera berpura-pura sakit, meminta pelayan untuk melaporkan ke dokter istana. Raja pun pergi ke kamar wanita licik. Gadis itu untuk memastikan agar wanita licik itu bisa menjaga raja, langsung menginstruksikan agar dia tidak mengenakan pakaian biru dan tidak memakai aksesori bunga plum, sambil menyiapkan 2 kemungkinan. Setelah mendengar perintah itu, gadis itu merasa tenang dan bersiap untuk mandi dan tidur. Namun wanita licik itu salah paham, mengira ini adalah strategi untuk menarik perhatian raja. Dengan sengaja dia mengenakan pakaian biru dan aksesori bunga plum. Saat raja melihat penampilannya, dia langsung memerintahkan wanita itu untuk dikurung selama sebulan, sampai raja pergi dengan marah. Wanita licik itu tidak tahu apa yang menyebabkan amarah raja. Ketika pelayan bertanya kepada Kasim, dia baru tahu bahwa sang putri mengenakan pakaian yang sama dengan wanita licik itu, dan bunga plum adalah aksesori favorit sang putri. Mereka baru sadar bahwa semua yang dikatakan gadis itu ternyata